Saya menempuh pendidikan S1 saya di UIN Ar-Raneri Banda Aceh dengan program studi Syariah Muamalah wal Iqtisad. Kemudian saya melanjutkan magister saya di UIN Ar-Raneri Banda Aceh dengan program studi Ekonomi Syariah. Pada tahun 2019, saya bergabung di Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syafu'al Alam. Guna kebutuhan PDD UKT PT ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah peminatan untuk konsentrasi keuangan publik Islam, yaitu mata kuliah Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah dengan kode mata kuliah IEB 502 dengan jumlah SKS 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Metode digunakan dalam pembelajaran ini adalah menggunakan project based learning yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seputar zakat, infak, dan sedekah berbasiskan project. Adapun tim teaching dalam mata kuliah ini berjumlah 2 orang. Dosen pengampu pertama adalah Dr. Ridwan Nurdin, SE MSI, dan yang kedua adalah saya sendiri, Eka Nurina, SHI. Secara teknis, mata kuliah ini akan diselesaikan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 sampai 8 akan diampu oleh dosen pertama dan pertemuan 9 sampai 16 akan diampu oleh dosen kedua. Adapun pola yang dilakukan dalam kuliah ini, yang pertama, mengundang pakar lembaga zakat sebagai dosen tamu seperti Basnas, Baitul Mal, Ladisnu, DT Peduli, dan lain sebagainya. Dan pola kedua yaitu peserta didik akan mengunjungi langsung ke lembaga zakat tersebut dengan tujuan agar dapat mengetahui metode pengelolaan, fundraising, manajemen risiko, permasalahan serta solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan harapan peserta didik lebih siap untuk memasuki dunia kerja. Adapun komponen penilaian dalam MK Manajemen Ziswaf ini dapat 4 penilaian. Yang pertama, tugas sebanyak 6 kali dengan persentase 30% dan kuis sebanyak 2 kali dengan persentase 10%. UTS 20% dan proyek 40%. Dosen berkewajiban untuk menyampaikan RPS dan kontrak kuliah. Adapun proses materi pembelajaran pada MK Manajemen Ziswaf ini, yang pertama orientasi zakat, infak, dan sedekah meliputi pengertian, syarat dan rukun, dasar hukum, zakat, dan perbedaan ketiganya. Kedua itu tentang fungsi dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada pertemuan ketiga meliputi regulasi zakat di Aceh dan Indonesia. Pada pertemuan keempat tentang lembaga zakat Indonesia, dan pada pertemuan kelima terkait dengan lembaga zakat di negara-negara Islam seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Pakistan, Mesir, dan negara-negara di Jazirah Arab lainnya. Pertemuan keenam meliputi lembaga zakat yang ada di Aceh yaitu Baitul Mal. Pertemuan ketujuh terkait dengan model pengelolaan zakat produktif, dan pertemuan kedelapan adalah ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 membahas tentang pengenalan wakaf terkait dengan pengertian, syarat dan rukun, dasar hukum, dan lain sebagainya. Pada pertemuan ke-10 terkait dengan pembagian wakaf dan implementasinya di lapangan. Pada pertemuan ke-11 terkait dengan lembaga wakaf di Indonesia, dan pada pertemuan ke-12 regulasi wakaf di Indonesia dan di Aceh. Pertemuan ke-13 terkait dengan strategi fundraising. Dan pada pertemuan ke-14 tentang pemasaran produk wakaf yang meliputi identifikasi program pemasaran, analisis calon wakil, dan pelaksanaan program pemasaran. Adapun pada pertemuan ke-15 wakaf produktif yaitu tentang permasalahan dan solusi wakaf, dan pada pertemuan ke-16 final test yaitu proyek wakaf. Metode belajar pada mata kuliah ini yaitu dengan metode ceramah dan diskusi, mereview jurnal, serta menyelesaikan proyek. Pada pertemuan ke-16 merupakan final di mana mahasiswa berkewajiban untuk menyelesaikan proyek mereka dan mempresentasikan proyek tersebut. Dilanjutkan dengan pengumuman nilai serta masa sanggah, di mana mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki nilai dengan mengikuti remedial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Hari ini kita berada di pertemuan ke-15 yaitu tentang solusi dan permasalahan wakaf yang ada di Aceh khususnya. Sebelumnya, mari kita lihat satu video yang insya Allah akan memudahkan semangat kita untuk belajar dan mencintai wakaf. Indonesia, sebuah hamparan ciptaan wilayah yang dibentangkan dengan penuh keindahan. Sebuah mimpi di dunia dengan ragam budayanya, eksotika budayanya, kekayaan alamnya, ketinggian individu masyarakatnya, serta kesamaan umat Islamnya. Kedekatan umat Islam Indonesia dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hidayah dan menggerakkan untuk berwakaf. Wakaf adalah tradisi dalam sejarah
bangkit kembali. Nah, Indonesia ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan permasalahan kemiskinan di Aceh khususnya, bisa diselesaikan dengan wakaf, termasuk Indonesia. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kita sudah melakukan gerakan sadar wakaf, di mana pemerintah Indonesia melalui pemimpinnya menarik sebuah kebijakan di mana wakaf itu sebagai solusi permasalahan ekonomi dengan mengeluarkan CWRS, cash wakaf link suku. Nah, namun permasalahan hari ini adalah bukan tidak efektifnya programnya, tapi kurangnya trust masyarakat. Karena apa? Karena banyaknya penyelewengan dan sebagainya, sehingga isu tentang solusi untuk tidak berhutang ke luar negeri itu menjadi hilang karena orang-orang enggan untuk berwakaf melalui pemerintah. Tapi kalau untuk berwakaf dengan tanah dan sebagainya, saya rasa cukup banyak. Dan Aceh termasuk pelopor wakaf yang cukup keren, salah satunya itu Habib Buga. Ada yang tahu? Pernah dengar? Ya, Habib Buga ya. Nah, itu menjadi salah satu yang menjadikan Aceh itu diiri oleh daerah-daerah lain. Karena kenapa? Yang pertama, ketika jamaah-jamaah haji yang berhaji dari Aceh khususnya, mereka akan mendapatkan sumbangan dana dari pengelolaan wakaf yang ada di Mekah sana untuk jamaah-jamaah asal Aceh. Nah, tempoh hari pemerintah Indonesia pernah datang ke Mekah sana untuk meminta agar pengelolaan Habib Buga ini untuk dikelola oleh Indonesia, tapi ditolak oleh Nadir di Mekah sana dengan alasan mereka menyatakan bahwasanya ikrar wakaf yang ada di Mekah sana itu untuk Habib Buga ini hanya untuk masyarakat Aceh. Dan bila mana tak ada lagi seorang pun jamaah haji yang berhaji ke Tanah Suci, maka ikrar wakaf itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang berkuliahkan di Mekah sana. Dan bila mana tak ada lagi seorang pun mahasiswa asal Aceh yang kuliah, maka diperuntukkan untuk masyarakat yang bermazhabkan Syafi'i. Nah, atas dasar amanahnya Nadir ini, maka tanah wakaf itu tidak dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Nah, kalau kita bisa bayangkan jika sekali jatuh ke tanah pemerintah Indonesia, mungkin kita sudah tidak merasakan apa lagi. Mungkin bisa dapat dipastikan Yayasan Habib Buga ini sudah tidak ada lagi. Dan bagusnya lagi, menariknya Habib Buga ini sudah mendirikan lagi yayasan terbarunya di Aceh dengan mengambil contoh ada Habib Buga yang ada di Arab Saudi sana. Di sini Yayasan Habib Buga ini di bawah naungan, alhamdulillah yayasan ini sudah berdiri kurang lebih 5 tahunan, dan dia itu diambil dananya itu dari jamaah haji yang dapat bantu bantuan, dapat pembagian mauquf halil. Sebagai mauquf halil itu dia oleh Ustaz ini dimintakan uangnya untuk diwakafkan kembali, tapi dikelolanya itu di Aceh. Dan itu ada penelitian di Febrian. Di Febrian sudah melakukan penelitian di sana dan itu cukup bagus. Mereka sudah mendapatkan mengelola aset wakaf itu dengan sangat maksimal. Salah satunya yaitu sudah menggerakkan pesantren di daerah Barbate yang sempat kita kunjungi. Itu mauquf halilnya orang pesantren anak yatim di Barbate. Mauquf halilnya ini pengelolanya itu sangat produktif. Mereka dana yang mereka ambil dari jamaah haji di sana itu digunakan untuk membuka toko kelontong. Mungkin bagi yang asalnya dari daerah Batok, tahu pasar Batok? Nah, pasar Batok ada salah satu ruko di sana, itu toko kelontong itu dari sana. Bisa dari dana yayasan Habib Buga ini. Nah, kemudian dikelola mauquf halilnya jamaah anak-anak yatim yang ada di pesantren di Barbate. Berarti yayasan ini saya bisa tahu lagi tutup karena ada problematik tentang pengelolaannya. Masih ada justru sekarang sudah keluar sertifikatnya. Nah, itu kalau saya lihat problemnya itu ada ini ya, iri dari pihak, ada yang memanas-manasi keluarganya di Biren dan Bugatnya Biren kan. Jadi memanasi bahwasanya apa kalian ahli warisnya nggak dapat apa, sehingga dituntut. So, biasa lah kan, yayasan sudah besar itu akan ada aja problematikanya. Nah, ini sudah ada, sekarang sudah lahir dari mereka itu sudah terdaftar di BWI. Yayasan Barbate, Yayasan Habib Buga ini sudah terdaftar di BWI dan sudah ada surat resminya dan izin berjalan sudah ada. Itu hanya isu-isu yang dikembangkan ya Rozi, agar tidak jalan. Kalau itu dari Bang Fer, katanya itu kemarin Bang Fer kan mau TV, katanya alhamdulillah tidak sebelum tutup selesai media. Katanya ini udah tutup, makanya Masih ada, tokonya pun ada Rozi depan. Ya, tokonya ada. Masih ada tokonya di Batok. Masih ada bagus, cuman itu dia ada pihak-pihak yang menginginkan ini dan ternyata di sana di Biren itu nggak jalan. Jadi begitu di sini jalan dengan bagus, yang mereka merasa
tiba-tiba merasa kezalimi. Itu yang disayangkan. Oke, baik, kita coba lihat di materi pertemuan ke-15 ini ada topik tentang macam-macam wakaf. Nah, saya akan kasih contoh langsung saja. Pertama, wakaf muaqqat dan wakaf sementara. Kalau muaqqat ini wakaf yang sifatnya itu selamanya. Seringkali kalau wakaf muaqqat ini dia untuk kes-kes yang berupa tanah yang dia tidak mungkin untuk diambil lagi. Contoh wakaf tanah untuk bangunan masjid. Nggak mungkin pulau 5 tahun kemudian diambil lagi, itu nggak mungkin. Atau wakaf untuk peruntukan makam. Saya wakafkan tanah saya selama 5 tahun untuk makam. Nah, mungkin 5 tahun kemudian dibongkar lagi jenazahnya. Jadi muaqqat ini lebih ke tanah, lebih ke objek-objek yang berupa tanah dan barang-barang tidak bergerak lainnya. Kalau muaqqat ini wakafnya sementara. Jadi seperti kita wakaf mobil, kita wakafkan selama 5 tahun. Atau wakaf rumah. Itu pernah Pak Ridwan wakafkan rumah di daerah Cadet 5 tahun. Jadi untuk sebuah organisasi dan setelah 5 tahun mereka selesai kontraknya. Kemudian wakaf berdasarkan penggunaannya. Ada pembagian kepada dua, yaitu wakaf mubasyir dan istiqmari. Mubasyir ini langsung bisa digunakan. Contohnya kita wakafkan ambulans, mobil, itu langsung kita bisa gunakan, tidak perlu untuk kita produktifkan lagi. Tapi kalau wakaf istiqmari ini wakaf yang harus diproduktifkan dulu, kemudian baru kita bisa mengambil manfaatnya. Mungkin contohnya seperti ini ya, wakaf mubasyir, kita wakaf masjid, masjidnya udah jadi, langsung bisa kita pakai. Nah, sedangkan pada wakaf istiqmari diproduktifkan. Nah, kita bisa lihat sih powernya wakaf. Nah, ini kebun kurma ini sudah diwakafkan oleh Umar radhiyallahu anhu pada masa beliau masih hidup. Kita nggak pernah ingat beliau meninggalnya, tapi manfaatnya masih dirasakan sampai hari ini. Nah, barangkali kurma yang kita makan bulan Ramadan itu kurma salah satunya di kebun wakaf beliau. Itu masih bisa dimanfaatkan hari ini, dan termasuk juga wakaf sumur Utsman. Iya, ada ingat? Wakaf sumur Utsman itu kalau bisa baca lagi sejarah peradaban Islam. Itu wakaf sumur ini pada masa dulu tuh untuk masyarakat yang menganut Islam, dia bisa pakai sumur Utsman dengan free. Tapi kita beli dengan orang Yahudi. Nah, oleh Utsman kemudian beliau mengambil inisiasi untuk membeli sumur itu. Nah, hari ini sumur itu masih ada, tapi sudah dibangun hotel, perhotelan. Inilah yang kemudian jadi wakaf istiqmari yang sudah diproduktifkan. Dan bahkan dari sumur ini lahir perumahan, berikut lahir dengan Bank Utsman. Langsung saja kita lihat pada contohnya. Baik untuk tetap pendidikan, dakwah, bahkan ekonomi dan
juga. Biasanya kalau memang kejadian itu kan setiap nanti wakafnya ada perubahan juga. Rumah, toko, dan juga ada beberapa bangunan gitu Bu. Nah itu akad yang digunakan tuh akad ijarah atau sewa menyewa. Kemudian ada juga yang nggak diproduktifkan, seperti misalnya lahan di sekitar masjid itu dipakai untuk parkir. Kemudian dulu kan ada masjid lamanya Bu, sebelum dibangun masjid sekarang. Nah masjid yang lama itu dipakainya untuk dijadikan TPA gitu, jadi digunakan tapi untuk kepentingan publik di orang-orang di sekitar Mobatta. Nah kemudian ada juga lahan basah itu sawah, di mana uang-uang yang tadi belum terpakai itu diberikan ke sawah. Nah tapi sampai saat ini masih belum diproduktifkan, tapi lahannya sudah ada. Oke, terima kasih untuk Ayu. Nah itu salah satu contoh implementasi wakaf produktif. Nah, keempat itu bahwasanya ketika nanti tidak produktif maka nantinya diganti untuk kemudian bisa menjadi produktif kembali lahan tersebut. Bukan dengan menarik kembali aset wakaf itu permasalahan yang sangat fatal. Nah kemudian permasalahan yang sangat faktual hari ini adalah terkait dengan tanah wakaf Pulau Padang. Mungkin ada itu ya. Nah itu sebenarnya permasalahan itu sudah lama sekali, tapi tidak ada yang menyuarakan sehingga tenggelam lagi dan tenggelam lagi. Jadi ada perwakilan yang sudah menyuarakan hal tersebut. Boleh saya minta pandangan dari Rodi selaku Imada ya? Masalahnya sebenarnya untuk masalah Pulau Padang ini sudah cukup lama menjadi problem di Aceh sendiri. Karena itu tanah awalnya berasal dari tanah rakyat yang diambil alih oleh kerajaan atau istilahnya dibeli oleh kerajaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Lalu itu ada dua fungsi awalnya. Yang pertama jadi diserahkan untuk diwakafkan produktif untuk Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kedua jadi alun-alun. Malah di peta yang terdapat di Belanda itu emang di dalam peta tertera alun-alun. Tapi setelah tsunami tanah wakaf Pulau Padang ini diambil alih kepemilikan atau bisa kita bilang pengelolaannya diambil oleh tentara, yaitu Pangdam Iskandar Muda yang sekarang. Dan alhamdulillah pada beberapa tahun sebelum ini naskah aslinya yang mentetarakan bahwa ini milik wakaf yang diproduktifkan untuk pengelolaan Masjid Raya ditemukan oleh tim penelitinya. Dan juga pada awalnya itu sudah menjadi isu publik namun sempat meredah. Namun ketika tanggal 17 Juni kemarin Gubernur bersama jajarannya menyurati Presiden Prabowo untuk mengembalikan atau istilahnya meminta bantu Presiden Prabowo untuk menangani kasus ini. Karena ini beririsan dengan Pangdam tadi, Tentara Nasional. Jadi harus ada komunikasi lanjutan, harus ada tindak lanjut yang harus konkret tanpa ada perselisihan paham. Dan itu alhamdulillah semua elemen masyarakat, baik itu akademisi, ulama, aktivis, mahasiswa itu juga sudah mendukung untuk pengembaliannya fungsi atau pengelolaannya dari yang Pulau Padang ini dikelola oleh Pangdam kembali dikelola oleh Masjid Raya, seperti itu. Terima kasih untuk Rozi. Nah ini permasalahan di wakafnya sangat banyak. Bagaimana sekarang tugas kita ini selaku penggiat wakaf memproduktifkan lahan wakaf minimal yang ada di dekat rumah kita saja. Jadi saya minta kepada kalian untuk tugas selanjutnya itu melakukan proyek memetakan aset wakaf area daerah kita tinggal, kemudian memproduktifkannya bagaimana. Itu harus dikumpulkan pada minggu depan. Silakan dikerjakan. Baik, sekian untuk mata kuliah hari ini. Terima kasih banyak untuk atensi adik-adik mahasiswa semuanya. Dan untuk tugas proyek kita pada minggu depan, silakan dikerjakan sebagaimana yang sudah dibagikan kelompok-kelompoknya. Dan bila mana ada yang kurang paham, silakan bertanya secara langsung. Bisa akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.